Amin. Terus cinta kita nggak bakal terpisahkan. Amin. Nama gue Maya dan pacar gue Bayu. Gue udah pacaran lebih dari 3 tahun sama Maya. Tapi ada satu momen yang membuat Maya berubah. Ya aku lagi bikin video, jangan nelfon-nelfon dulu. Hai guys, kalau mereka follow aku gimana? Followers aku dikit, endorsean aku dikit. Penghasilan aku juga berkurang. Kamu malu ya punya pacar kayak aku? Kamu ini bawel banget sih. Maya, kita jadi kan ketemu ntar malam? Bang. Saya nggak ikut campur. Bang, saya bukan ikut campur, Bang. Ini urusan gua. Lu tahu siapa gua? Saya tahu abang Tahu siapa. siapa gua? Sikin alias Sukron, 45 tahun, mantan pembunuh. Udah, Bang Sukron. Balik, palanya di sini. Badan sana. Duduk aja dulu, Bang Sukron dulu kayak. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Dunia dipenuhi dengan hiasan. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah Oke pemirsa, kita langsung ke rumah pelapor kita, Bu Irma nih. Rumahnya di sini persis nih, katanya di sebelah ada kafe. Assalamualaikum. Iya, Ibu. Ibu. Lakinya di mana, Bu? Astagfirullahaladzim. Iya. Bang. Lu pulang. Urus anak lu. Bukan, Bang. Saya nggak ikut campur. Bang, saya bukan ikut campur, Bang. Ini urusan gua. Iya nih, saya lagi sini lagi datang. Dipanggil sama istri abang. Lu tahu siapa gua? Saya tahu abang Tahu siapa. siapa gua? Saya tahu, Bang. Saya tahu abang siapa. Iya. Siapa gua nih, ha? Bang. Ya. Bang, udah, Bang. Bang, udah, Bang. Bang, udah. Lu pernah nggak lu? Iya, Bang. Apaan, Bang? Lu pernah nggak lu? Kalau punya anak dikatain, bapak sudah pembunuh. Iya, Bang. Abang, saya tahu abang lagi emosi. Abang tenang dulu, Bang. Bang, ini cuma masalah anak-anak, Bang. Anak-anak cuma bercanda doang. Abang tenang dulu. Abang nggak usah pakai emosi, Abang sabar. Iya, Bang ya. Abang tenang dulu ya. Ini omongan anak-anak. Ini anak-anak cuma bercanda doang, Bang ya. Dikasih tahu aja baik-baik. Insya Allah mereka ngerti, Bang. Gue ini udah tua. Iya, Bang, saya ngerti. Ini anak kecil. Iya, Bang, ini anak kecil semuanya, Bang. Makanya yang tua yang ngalah, yang ngerti harusnya, Bang. Abang bukannya pakai emosi. Iya, urusan keluarga saya ngerti, Bang. Saya datang ke sini juga ada alasannya, Bang. Saya bukan mau ikut campur. Saya diminta istri abang datang ke sini, Bu Irma yang minta saya ke sini, Bang. Sekarang Nggak usah dengerin omongan orang, biarin orang mau ngomong apa.
Abang sini. Abang lagi emosi, abang duduk dulu. Abang sini duduk dulu. Abang tenang dulu. Bang, abang capek bang begini bang. Abang udah tua juga kan bang. Abang juga harus ngerti kalau anak-anak itu masalahnya anak-anak besok dia main lagi. Malu saya, Pak. Iya bang, malu pasti malu. Cuma dijelasin aja secara baik-baik. Nggak usah pakai emosi bang. Apalagi mau getok anak orang pakai balok. Kalau sampai kegetok kepalanya bocor bang, abang nggak tanggung jawab. Bodoh amat. Bang, istighfar bang. Istighfar. Gue nggak takut di penjara. Istighfar bang. Kalau abang di penjara anak istri bagaimana bang? Abang nggak pernah mikir? Hah? Abang udah berapa kali di penjara? 2 kali. 2 kali di penjara bang. Ya. Terus abang masih mau di penjara lagi? Mau ninggalin lagi anak istri abang? Abang yakin abang masih ada umur di penjara bang? Gue nggak masalah kalau di penjara. Saya ngerti, abang nggak masalah di penjara. Tapi abang yakin abang masih punya umur yang panjang buat ngebahagiain anak istri abang? Abang mau anak abang kayak abang juga? Kalau terpaksa. Bukan masalah kepaksa atau nggak kepaksa bang di sini bang. Masalahnya abang sebagai kepala keluarga, contohnya dari anak-anak, abang harus contohin yang bagus bang. Jangan begini. Udah lu pulang. Gak usah dengerin dia. Udah lu diam, lu masa udah lagi. Diam, lu bini gua tahu. Iya gua tahu, gua bini lu. Tapi lu sadar dong. Urus anak aja. Lu masa kelakuan lu mau begini aja sih? Bang, Gua capek gua sama lu. Bang, abang tenang dulu. Abang mau emosi sama saya gimana? Percuma abang mau emosi sama saya, kenapa emangnya? Abang abang salah. ngelarang saya. Abang salah saya apa sama abang? Abang saya ngelarang, bukan saya yang ngelarang karena apa? Saya nggak mau abang kejadian nanti abang ngebuk anak orang. Itu urusan gua. Bang, bukan urusan abang, urusan keluarga abang. Abang nggak boleh egois. Abang bilang itu bisa urusannya abang. Tapi apa semua keluarga nggak nanggung semuanya bang? Kalau sampai kenapa-napa, berdarah masuk rumah sakit, abang nggak keluar duit. Lu nggak usah campur. Lu lagi ngapain sih? Lapor-lapor nih. Lu urusan rumah tangga kita, ayo. Bang, kita mau ngobrol dulu bang sebentar. Wah, udah. Diam, jadi ikut campur lu. Ya, saya nggak ikut campur bang, maaf bang. Udah, diam. Ini urusan rumah tangga gua. Iya bang. Hah? Iya urusan rumah. Sadar bang. Iya bang. Ayo, udah. Bang. Gua masuk dulu. Masuk. Bang, kita nggak. Lu pengen jauh? Iya bang. Hah? Iya Lu mau bang. ucap lu, gua. Bang, iya astagfirullahaladzim. Bang, udah bang, abang tenang dulu. Jalan Bang, bubar. Iya, kita balik. Lu ngapain lagi? Iya, kita mau pulang bang. Kita mobil kita di sini bang. Ya udah, jalan. Jalan. Bang, iya bang. Udah. Ya. Udah masuk aja. Kita nggak bisa dibawa kayak gini nih. Dia masih pernah main banget. Kalau misalnya kita lanjutin yang ada nanti barang-barang kita kenapa-napa. Nggak apa-apa kita balik lagi aja besok nih. Ya. Mungkin masih emosi banget karena tadi anaknya katanya lagi dikata-katain sama orang, bikin sakit hati. Yaudah deh, yuk kita cabut dulu ya. Astagfirullahaladzim, ini ada rame-rame lagi di sini nih kita. Astagfirullahaladzim. Pak, astagfirullahaladzim, bu, ibu mau kemana? Hah? Udah diusir pak. Bang, Nggak bosan sama gue. Bang, saya nggak, bukannya masalah bosan nggak bosan, Bang. Lu ngapain lagi, ya? Bang. Lu ngapain? Bang. Udah, sono pergi. Saya- Ini urusan gua. Saya ngerti di urusannya Gue Abang. nasihatin dia biar nggak lapor sama orang-orang. Iya, Bang. Sekarang masalahnya Abang juga harus pikir diri juga. Abang juga pikir ini. Lapor sama dia, biar lu tobat. Udah, ini urusan gue. Ini Biar lu tobat. gue tahu. Tapi ini nggak ada cacar begini. Iya, Bang. Hah? Ini kamera memang teman-teman saya semua, Bang. Ini kan emang kesini pasti bawa kamera. Penjara. Kita datang ke sini maksudnya baik, Bang. Kita nggak ada maksud yang jahat. Kita ini datang ke sini diundang sama istrinya Abang, Ibu Irma, minta abang ini buat berubah. Bang. Bang, saya bukan. Bang. Jadi Abang dengerin saya dulu. Saya nggak ada maksud jahat sama Abang. Abang sadar, Abang istighfar dulu, Bang. Ini kita datang sini niatnya baik ya, Bang ya. Kita mau minta Abang nih datang sama kita, ikut sama kita sama-sama belajar ke rumah Ini hijrah. urusan gua. Iya, Bang, ngerti, Bang. Udah, Bang. Abang dengerin saya ya. Abang dengerin saya.
Abang sayang nggak sama keluarga? Abang sayang sama keluarga kan? Saya tahu Kalau abang gue nggak sayang, ngapain anak gue dingin aku diam aja? Iya bener bang. Sekarang masalahnya, sekarang abang mau ngusir istri abang sekarang nih. Dia nggak taat sama gue, dia mau lapor gue sama orang. Mau Bang, apa dia? Ini dia ngelapor, bang. Dia ngelapor demi kebaikan abang. Abang nggak boleh seuzon, bang. Harusnya nggak usah lapor. Terus mau Ini gimana? rumah tangga gue. Bang, kalau istri abang udah ngomong sama abang, abang nggak mau berubah, terus sama siapa lagi dia mau ngomong, bang? Dia mau minta tolong sama kita supaya ngajak abang biar abang lebih ngerti, belajar nih sama-sama sama kita, bang. Sekarang gini, Bu, kita duduk, duduk. Ini abang lagi emosi, kita duduk aja sekarang, duduk. Biar abang tenang dulu, coba duduk. Abang nggak boleh temperamental lagi, bang. Abang banyak sabar, banyak istighfar. Abang ingat sama Allah, ya. Jangan sampai yang ada sekarang ini abang kehilangan lagi semuanya, bang. Karena emosi abang nggak menutup kemungkinan kalau kemarin kita diemin aja abang udah getok kepala orang. Ya, terus orang tuanya ngamuk juga. Nggak kelar-kelar masuk ke polisi, abang di penjara. Terus gimana anak abang istri abang? Coba abang pikirin yang baik-baik. Bener nggak kira-kira omongan saya? Ingat anak kita tinggal satu. Harus sadar kamu harus benar-benar bertobat ya. Jangan begitu melulu, emang nggak capek apa? Bentar-bentar berantem, bentar-bentar ngancem orang mau ngebunuh. Astagfirullahaladzim, nauzubillah bang, jangan sampai ngebunuh orang ya bang ya. Harus sadar ya, dosanya, harus sadar. Bang, nauzubillah dosanya. Abang tuh harus ngerti, makanya jangan sembarangan ngucap. Kasihan Putri bisa tekanan batin kalau ngelihat bapaknya kayak begini melulu. Astagfirullahaladzim. Nah, sekarang abang nih ayo sama-sama yuk ikut saya belajar yuk di Pondok Hijrah. Kita belajar sama Ustadz Ahmad biar abang ngerti ya. Gimana? Mau bang ampunin ngajarin saya tobat bang. Kalau gitu abang ikut saya sekarang ya. Maksudnya istri ini baik ya. Dia sayang sama abang. Dia cinta sama abang. Dia pengen tuh abang juga begitu pemikirannya yang sama. Jangan pakai emosi terus. Jadi banyak bang. Bismillah. Kalau mau hijrah, mau berubah, insya Allah Allah kasih jalan ya bang ya. Ya, ayo. Iya. Hati-hati, Pak Fadli. Iya. Iya, Pak. Iya, Nitip makasih. suami saya. Iya ibu, ya ibu saya tinggal dulu ibu ya. Ya assalamualaikum. Iya. Awas bang. Ustaz, tolong Ustaz. Ustaz, tolong Ustaz. Ustaz, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Ustaz. Wah, Ustaz, Allahu Akbar, Awas astagfirullahaladzim. baju belakang bang. Wah. Teman sejati tinggallah. Bang, tas gue mana bang? Hah? Tas gue. Nanti dibawain mana anak, udah biarin aja bang. Bang, udah biarin aja bang. Dibawain anak, itu dibawain udah. Apa bang? Astagfirullahaladzim. Gue Ya nggak butuh Allah. dibantu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Udah bang, tenang aja, udah dibawain anak-anak, biarin aja. Abang mau ngapain? Biarin bang, gue bisa bawa sendiri. Ya abang udah tenang dulu, nggak usah pakai emosi juga, santai aja. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana sehat Ustaz? Alhamdulillah. Ih, tamunya nih hari ini nih. Kenapa abang bengong? Ini Ustadz Ahmad. Abang kenalin nama abang siapa? Sukron. Saya Ahmad bang. Abang kenapa kok kayak orang bingung? Lihat saya. Apa bang? Ini Tenang aja bang, udah. Bang Sukron Hah? yang Bang Fadli ceritain ke saya by phone. Iya benar. Ini dia nih, tadi habis ngomel lagi sama anak santri.
saya nggak mau dibawain sama anak-anak, dia nggak percaya katanya. Udah bang, abang ini pada megangin. Udah gini. biarin sih boy. Jangan, ntar abang mau dikasih kamar, abang istirahat. Sekarang biar ditaruhin aja dulu ke kamarnya. Mana Saya Satri? bisa bawa sendiri bang. Udah abang percaya aja sama kita deh. Enggak udah. Titipin Sini, aja. sini. Jangan. Sini. Ya. Ah lu lagi. Emang dia udah suruh bawain itu. Udah. Jangan, gua aja biarin. Bang, udah bang, abang. Udah gua aja. Bang, nih, di rumah udah, hijrah udah, ini udah. ada aturannya, ya. Kalau mau ikutin aturan, boleh. Kalau nggak mau ikutin aturan, mendingan keluar aja deh. Saya datang sini mau tobat, Tat. Ya sekarang kalau mau tobat, ikutin aturan yang ada. Sekarang bagaimana mau belajar nanteng-nanteng beginian? Kenapa sih jadi orang nggak percaya? Bukan yang nggak percaya. Nah kalau nggak percaya kenapa ya? Saya ini mau tobat. Dia mau tobat, ini tasnya biar dititipin. Makanya, Bang, nanti abis selesai belajar, abang masuk ke kamar. Abang bisa pegang sendiri. Abang sekarang gini, abang apalin barangnya abang apaan aja sini lihat. Abang tahu kan barangnya apaan aja, kalau kurang tuh bilang sama saya. Ya? Ya udah. Nih. Ya, Poin. coba lihat ini apaan sih? Sampai takut pada kehilangan, coba isinya apaan sih? Iya, baju doang udah nggak apa-apa ya. Lagian juga insya Allah santri amanah, ya. Awas hilang ya. Tenang aja, tenang bang ya. Ya Allah, Ya. tenang aja bang. Kita jagain barangnya ya. Ya udah, jagain terus. Ini Bang Fadli kayaknya langsung sok terapi aja deh. Langsung sok terapi aja. Tat dulu nih. Tat, terapi apaan? Ya, ini kan Saya mau tobat, mau belajar. iya mau tobat. Ini namanya belajar. Belajar itu ada yang dia belajar secara teori, ada belajar secara praktek. Terapinya terapi apa dulu nih? Ini namanya shock terapi nih. Saya kan dengar dari Bang Fadli cerita ke saya, iPhone, Bang Sukron biasa ngelakuin perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Allah. Tergantung. Kalau ada yang menghina keluarga saya, baru saya marah, saya ancam. Astagfirullahaladzim. Dia bisa bunuh dia. Astagfirullahaladzim, bang istighfar bang. Jangan ngegampangin kata-kata ngebunuh, kenapa sih bang? Di mulutnya ada doa. Ya bang, abang kalau Saya ngomong sudah gitu. trauma, Bang. Trauma kenapa sih bang? Karena anak saya itu gara-gara meninggal itu, saya trauma. Anak abang meninggal kenapa gara-gara? Sakit. Sakit. Terus apa hubungannya sama orang nyakitin anak abang? Suka pada ngatain, Ngatain apaan bang? menghina. Menghina apa sama anak abang? Katanya bapaknya kita pembunuh lah. Memang saya pembunuh. Tapi pembunuh itu ada alasannya, Pak Ustadz. Apa alasannya Bang? Ketika istri saya digodain sampai dilecehkan, Dilecehin bagaimana maksudnya? pegang-pegang lah. Saya malu, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Bang Sukron, kalau abang marah itu wajar. Itu sifat natural alami manusia. Jadi maksud saya mau tobat gimana caranya nih, Tat? Ya makanya kan ini saya lagi cerita. Mau masuk proses shock terapi. Tapi abang malah justru nggak mau. Terapi lagi. Mana sih, Bang? Jadi bang, dengerin bang ya. Tadi Ustadz udah ngejelasin tadi. Kalau belajar itu emang ada orang yang belajar teori, ada yang belajar praktek. Nah sekarang abang lagi mau diajarin belajar praktek langsung. Enggak, lamaan. Ya udah ya, udah kasih tahu Pak Ya udah. Ustadz. Kasih tahu Pak Ustadz. Nih, ya. Ini mau mendebus apa ini gimana sih? Pakai semangka. Bang, nih dengerin Lihat bang. dulu bang, lihat Ya. dulu bang. Tadi kan saya dapat kabar dari Bang Fadli, kalau Bang Sukron ini bukan cuma ngilangin nyawa orang, tapi juga suka ngambil hak orang lain kan? Iya. Nah, ini ngambil hak orang lain, di dalam Islam ada hukumannya. Apa itu, Bang? Kalau ngambil hak orang lain itu lebih daripada 1/4 dinar, atau sama dengan 1,63 gram emas 24 karat, maka harus dipotong tangannya. Potong. Nah. Perhatiin nih, Bang. Nih, perhatiin semangkanya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Bang, gua mau pulang aja, Bang. Mau pulang gimana bang? Abang mau pulang gimana? Ini terapi apaan? Gua mau pulang dah. Oh, bang. Ini bang. Enggak, gua mau pulang. Bang, ini abang ini mau masuk terapi bang. Bang, gua mau pulang aja, Bang. Bang.
stop dulu bang. Ini abang lagi mau belajar, ini lagi diunjukin. Abang lagi kasih tahu tuh pisau tajam apa kagak? Tajam. Oh, abang udah tahu tajam kan? Iya. Sekarang abang lanjutin dulu pelajarannya, belum selesai. Tadi katanya mau belajar. Ya, bukan begitu caranya kali, Tat. Ya ini kan belum sampai ke pelajaran. Belum begitu aja udah malah bersemangka. Ya udah ini pelajarannya emang ngeliatin dulu. Kan belum kita mulai pelajarannya. Kan saya suruh perhatiin kenapa main kabur aja. Jangan-jangan terpala gue lagi lu potong. Nggak boleh berusaha deh. Belajar Tapi pelan-pelan. bener nih, Bang. Pak Ustadz, udah. Bang, ini ya kita ajak aja lagi deh. Ayo, bismillah. Bang Sukron, Sekarang Bang liatin Sukron dulu aja. mantepin Udah, liatin niatnya, dulu. mantepin. Ya. Abang kan tadi datang-datang bawa tas gembolan gede bilang sama saya mau tobat nih Pak Ustadz kan gitu kan. Betul. Nah berarti Bang Sukron harusnya kasih tahu ke kita. Buktiin. Ya. Kalau memang Bang Sukron benar-benar mau tobat. Pak Ustadz, yang namanya mau tobat itu diajarin sholat, ngaji. Bukan suruh nonton orang belas mangka. Nanti kita ajarin. Gue udah biasa Yang pegang namanya golok, pedang, Belajar biasa. wudhu. Nah kalau udah biasa kenapa kabur? Nah, kalau memang abang biasa pegang golok, coba deh kasih lihat saya. Soalnya kalau di rumah Hijar nih kebanyakan pelajarannya praktek bang. Emang bisa pegang golok, Pak Ustadz? Ya udah coba nih pegang. Nih belah. Lagi belah lagi. Nah, Kurang apa ya? Hah? nggak ada yang kurang. Yang kurang cuma satu. Apa Ustadz? Tangannya teh sekarang taruh sini. Ah! Bang. Masa tangan gue sih, Tat? Yang bener aja. Kan tadi udah aneh ajarin hukum orang yang mengambil hak orang lain, apalagi sampai ngilangin nyawa. Tadi kan saya udah bilang, jangan sampai leher saya ditebas. Yang mau nebas leher siapa? Saya mau nebas tangan. Kan saya udah bilang, orang di sini kan saya mau belajar, mau Iya. tobat, ngaji, sholat. Bukan mau dibunuh, Tat. Itu diajarin. Kapan? Ada waktunya. Jangan dibunuh dulu, saya nggak sholat dong. Ya, siapa yang mau bunuh? Ya Allah. Ente kadang-kadang Ini kalau dia. ngomong suka Oke, sembarangan. saya bilang Pak Ustadz dari tadi nih, dia tuh Bang, selalu Bang. berpikir Abang, suzon bang, sama bang. orang. Abang udah stres kan? Pak Ustadz kenapa bang? Abang saya ngomong mau tobat saya. Iya. Saya turutin perintah abang. Iya, terus Sini saya ngelain. ini abang lagi mau diajarin. Bang, ini namanya pelajaran praktek biar... Ini buat apaan? Dengerin dulu. Jangan ngebantah aja orang lagi ngomong. Ya, ini namanya pelajaran praktek biar abang ngehargain harta orang lain. Biar abang ngehargain nyawa orang lain. Udah tutup aja matanya deh. Tar dulu. Dia takut kayaknya nih. Dia takut, tutup aja matanya. Udah, pegang. Tutup aja matanya, tutup matanya. Tutup matanya. Woi, tolong, woi. Ini juga nih kayaknya begini. Coba sekarang. Woi. Kayak Ustadz. Ini nggak bisa nih Ustadz kalau begini berontak terus. Tolong. Ini kan tangannya dipasung aja kali Ustadz. Pasung aja tangan sini. Masuk tangan. Woi, ah! Tolong! Ah, Allahu Akbar! Pegang, masuk. Saya lagi, masukin. Masukin. Ya, dari kunci nih. Udah pegang. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Masuk Ron, siap masuk Ron ya. Ron, buka matanya. Buka matanya, siap ya masuk Ron ya. Masuk Ron, siap masuk Ron. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan saya putus. Masuk Ron, istighfar. Istighfar, buka matanya masuk Ron. Lihat tangannya. Yang mana? Yang butung? Yang kanan apa yang kiri? Lihat. Lihat, angkat tangannya dua-duanya. Ada yang butung nggak? Hah? Duduk bang. Yang butung yang kanan apa yang kiri? Tangannya lihat. Hah? Kenapa yang ngejerit-jerit? Udah kayak mau dipotong. Abang ngilangin nyawa orang, ngambil hak orang lain, abang nggak mikir-mikir bagaimana perasaan tuh orang dan keluarganya. Giliran abang berada di posisi dia, abang ketakutan.
tadi pasungannya keluar lagi nih. Ya. Kayaknya biasa aja dia nih. Hah? Udah ikutin aja pelajaran yang ada di sini ya. Biar ente bisa jadi asbab hidayah. Ya, sekarang abang dianterin santri. Mana santri? Sini. Nih, abang ganti baju istirahat. Sekalian anterin tuh tasnya, ya. Udah Lihat, ditaruh. ya. Ya. Enggak bakal ada hilang. tasnya mana? Ada udah. Ada. Baru belajar. Ayo, Saya siapin lagi nih pasunnya nih. Oh jangan Pak Ustadz, jangan. Sana sini, udah. Bang ini, abang, udah sini. Abang lihat sini. Udah abang tenang dulu sini. Nih Bang Fadli nih, dari tadi saya penasaran nih tas ini apaan sih isinya? Tenteng mulu. Bang, ntar. Sebelum kita lanjut belajar nih, saya pengen tahu ini kenapa nih tas nggak boleh dipegang orang? Sampai ngomel segitunya, saya mau pegang aja abang nggak percaya kenapa? Kenapa saya enggak? Saya pengen tahu. Abang isinya apa sih? Coba buka. Coba buka, Bang. Coba buka. Kita pengen tahu. Coba Bang buka sih. Abang nggak bawa minuman keras kan? Coba buka. Coba buka. Apa ini sih? Saya takutnya Abang bawa barang-barang terlarang lagi nih. Pak Ustadz, demi Allah Pak Ustadz. Ya udah buka deh. Saya pengen lihat. Nggak salah kenapa takut? Buka. Buka, Bang. Astagfirullahaladzim. Ini apaan nih, Bang? Ini anak saya Bang. Kenapa Bang bawa fotonya? Saya kangen. Saya sangat dosa sama dia Bang. Ini anak abang yang meninggal. Trauma Bang. Bang, emang anak abang meninggal kenapa sih Bang? Sakit Pak Ustadz. Subhanallah. Sakit apa, Bang? Sakit komplikasi. Itu udah takdirnya Allah Bang. Terus kenapa abang ngerasa abang yang bersalah? Kenapa? Ya, karena saya nggak bisa jadi ayah yang terbaik. Astagfirullahaladzim. Bang, kematian itu ujian dari Allah. Yang hidup pasti bakal dimatikan, yang mati pasti bakal dihidupkan lagi. Pak Ustadz, saya ini kotor. Apa dengan cara ngaji atau sholat saya minta ampun? Apa dosa saya bisa dihapusin Pak Ustadz? Insya Allah Bang, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun. Allah Subhanahu Wa Taala Maha menerima taubat hambanya. Selama hambanya mau bertobat kepada Allah, taubatan nasuha. Kata Rasulullah, ata ibu minadzambi kamala dzabalahu. Orang yang bertobat kepada Allah taubatan nasuha, maka dia dihapuskan dosanya seperti orang yang tidak punya dosa. Ya sekarang abang ikhlasin aja ya, biar bisa nerima pelajaran dengan tenang, dengan mudah ya Bang. Udah, sekarang tasnya titipin aja deh sama fotonya sama Bang Fadli. Ntar biar ditaruh sama santri, biar abang bisa belajar. Sini titipin saya, Bang. Udah Bang, ikhlas ya Bang ya, dibawa anak-anak ya Bang ya. Dibawa nih. Iya Bang. Nah, kan gitu enak Bang. Abang jadinya lebih ikhlas, lebih tenang, iya Bang. Mudah-mudahan pelajaran berikutnya ini abang bisa terima dengan lapang dada. Jadi biar bisa banyak manfaat yang bisa abang dapetin, ya Bang? Bang, berdiri Bang. Berdiri Bang. Nih, sekarang saya mau kasih pelajaran buat abang. Tetap sama pelajaran kita praktek. Biar apa? Biar lebih mudah untuk dipahamin. Ya, ini perumpamaan bagaimana azab Allah Subhanahu Wa Taala. Nerakanya Allah begitu panasnya luar biasa. Terus Pak Ustadz membungkus saya di sini. Yang mau bungkus abang siapa? Lagi-lagi abang suzon aja lagi. Udah deh, liatin dulu nih Bang ya. Abang tenang dulu. Ini ditarik dulu nih. Ini abang tarik lagi dulu. belajar. Coba tarik. Ya. Agak kesana sedikit. Oh cukup. Nah sekarang tuangin ya. Bang, perhatiin Bang. Iya Pak Ustadz. Ya, sekarang abang bayangin keadaan orang yang di dalam kubur dibungkus sama kain kafan, lalu kemudian nggak ada siapa-siapa yang bisa nolongin. Perhatiin Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Di atas. Tobat. Astagfirullahaladzim. Perhatiin Bang. Tolong Pak Ustadz. Tobat ya Pak Ustadz. Saya mau belajar ngaji Pak Ustadz. Coba lihat. Saya nggak mau ngelakuin lagi kesalahan saya Pak Bang, Ustadz. sekarang Abang lihat nih, ya. Ini baru perumpamaan Bang ya.
Ini baru perumpamaan buat orang-orang ahli maksiat yang nggak punya bekal sebelum ajalnya nih, Bang. Tobat Pak Ustadz, saya Pak Ustadz. Lihat Bang. Lihat Bang. Iya udah lihat Pak Ustadz. Ini pelajaran yang berharga Bang. Tobat Pak Ustadz, tobat. Ayo sekarang santri. Saya minta tolong. Ya. Ustadz. Sekarang abang rebahan sih. Stiker Bang. Ayo Bang. Pegang. Ayo pegang. Ayo, Bang. Ayo Bang. Ayo Bang Syukron. Ayo Bang Syukron. Udah, Bang Syukron. Balik, palanya di sini. Badan saya. Duduk aja, duduk. Duduk, Bang Syukron, duduk aja. Tolong! Ustadz, tolong Pak Ustadz, tobat ya Pak Ustadz. Saya nggak mau ngelakuin lagi Pak Ustadz. Bang. Tobat itu dari dalam hati Bang. Iya, saya bener-bener tobat. Mohon ampunnya sama Allah Bang. Ya Bang. Ya udah. Sekarang gini Bang. Abang nggak saya gulung kayak begitu. Abang duduk aja di atas stiker sini. Abang renungin. Saya mau abang ngerasain bagaimana panasnya api dunia. Buat renungan abang bahwa api neraka itu lebih dahsyat lagi daripada ini. Bang, banyakin istighfar ya Bang ya. Santri, saya minta over di sini. Ustadz. Udah abang renungin aja. Ini baru perumpamaan pelajaran Bang yang tadi saya udah jelasin ke abang. Ya. Jangan bakar Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim Pak Ustadz. Pak Ustadz! Awas, Bang. Pak Ustadz! Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz! Pak Ustadz! Tolong Pak Ustadz! Pak Ustadz, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar, Pak Ustadz! Wah, Pak Ustadz, Allahu Akbar, Awas, astagfirullahaladzim! maju belakang, Bang. Wah! Astagfirullahaladzim, Bang. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim, Bang. Bang. Tobat saya, Bang! Tobat! Tobat, Pak Ustadz! Bang, abang kenapa lompat? Panas, Pak Ustadz! Panas, Bang! Panas! 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 Orang hilangin nyawa orang, Ya Pak Ustadz. itu nanti di hari kiamat diminta pertanggungjawaban. Pak Ustadz! Kalau abang punya kebaikan, kebaikan abang akan diambil oleh orang yang pernah abang zalimin. Tapi kalau abang nggak punya kebaikan, maka keburukan orang yang pernah abang zalimin akan dilimpahin kepada abang. Buat keluarga. Saya hilang nyawanya. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Maafin saya. Yang bertobat nasuha ya Allah. Abang istirahat dulu. Tinggal satu pelajaran lagi yang abang harus Ya. pelajari. Astagfirullahaladzim. Ada satu lagi. Pelajaran Bang. kapan lagi? Nggak ada dibakar, Ustadz? Bang, ya. Udah tenang bang. Udah, Ya. abang tenang dulu aja sekarang. Sekarang ya. abang istirahat. Abang istirahat. Banyakin istighfar, itu pesan saya. Ya. Ya. Ayo santri tolong Ayo. dibantu nih. Ayo, Bang. Ya Bang Syukron ya. Ayo. Ustadz, tolong Pak Ustadz! Astagfirullahaladzim, Pak Ustadz! Kenapa dia bosan? Dibuka tangannya dia. Allah Akbar. Ya kayaknya dia mau keluar. Allah dia Akbar. bosan. Astagfirullahaladzim. Bapak Ya, dia, ya, takut ntar dia ketiban papan nih. Teman sejati tinggalan. Bang, udah banyak pelajaran yang abang dapetin. Ini sekarang pelajaran yang paling terpenting, Bang. Ustadz, saya takut. Dari semua pelajaran yang ada. Nggak mau Pak Ustadz, saya nggak mau dikubur Pak Ini Ustadz. namanya proses mengingat kematian. Bang. Kita semua yang bernyawa pasti akan bertemu dengan kematian. Dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Pak taala. Ustadz, tolong. Astagfirullahaladzim, Ustadz.
Bismillah bang, ayo bang. Istighfar bang. Ayo istighfar, ayo. Ayo santri bang, ayo istighfar. Ayo. Ayo bang, istighfar bang, ayo. Istighfar bang. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Kenapa? Banyakin istighfar bang. Ayo santri tutup. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ampun Pak Ustaz. La ilaha illallah. Ustaz, tolong Pak Ustaz. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukron, lihat Bang Syukron. Apaan ini di sebelah Bang Syukron nih? Ya Allah. Sebelah abang ini ada liang kubur bang. Sekarang saya lagi pegang papan nisannya abang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sikin bin Holil alias Bang Syukron. Lahir tanggal 3 bulan 12 1973. Betul bang? Kapan abang mau wafat bang? Iya Pak Ustaz, nggak mau. Kenapa nggak mau bang? Belum siap. Allahu Akbar. Pak Ustaz. Nggak kuat. Gak ada yang nemenin bicara masalah Aku bang. nggak kuat Pak Ustaz. Ayo santri. Jangan. La ilaha illallah. 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 Allahu akbar. Allahu akbar. Seringkali aku lupakan untuk bersujud di hadapanmu. Lantas berapa Bang, abang kita mau tinggal sini sendiri ya bang ya. Bang, Bang, udah bang, abang tenang dulu. Abang mau belajar di sini kan bang? angkat saya Pak Ustaz. Bang, udah istighfar bang. Abang banyak istighfar di sini. Bukan waktunya abang teriak-teriak, ya minta tolong apa segala macam gak ada guna bang. Pada saat nanti kita meninggal kita mau minta tolong sama siapa? Ayo santri tutup ya. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah, La ilaha illallah. la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita untuk memperbanyak amal soleh. Masuk ke dalam kubur kita nanti, kita akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Setiap apa yang kita lakukan di dunia tidak akan luput dari pertanyaan. Mudah-mudahan kita bisa menjawabnya. Amin ya Allah, amin ya. Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Man Nabiyuka? Siapa nabimu? Bu, biarin suami ibu belajar dulu di sini. Biar dia banyak dapat pelajaran yang bermanfaat di dalam kubur ya bu. Mudah-mudahan jadi asbab taubat bu. Iya emang dia orangnya emosian. Tapi kalau sama istri sama anak dia baik pak. Itu baik. Iya, cuman dia orangnya nggak boleh salah sedikit. Kalau salah sedikit dia langsung emosi.
Ustaz. Kenapa dia Pak Ustadz nih? Dia nggak kuat kayaknya Pak Ustadz. Kenapa dia Pak Ustadz? Dibuka tangannya dia. Ya kayaknya dia mau keluar. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Bapak lihat, takutnya ntar dia ketiban papa nih. Santri. Lampunya kenapa nih? Dia naik nih. Astagfirullahaladzim tuh. Awas ketiban. Astagfirullahaladzim. Bang, abang ngapain Bang Sukron? Hah? Keluar, saya udah bilang jangan keluar. Takut kenapa? Apa yang abang takutin? Hah? Serem apa yang serem? Bu, sini Bu. Hah? Saya nggak sanggup. Apa yang bikin abang nggak sanggup? Coba saya pengen dengar ceritanya abang. Saya nggak sanggup, Bang. Abang ngerasain apa di dalam sini sampai abang nggak sanggup? Saya mau disiksa dulu, Bang. Disiksa sama siapa yang nyiksa? Malaikat. Kenapa mau malaikat abang? Kenapa bang? Saya disiksa malaikat, Bang. Disiksa bagaimana? Atas perbuatan saya, Bang. Abang janji. Abang Iya. nyakitin Amin ya Allah. Abang janji. Iya, Bang. Abang akan minta maaf sama orang yang abang sakitin. Iya, Bang. Amin. Bahkan abang sekolahkan mereka, sekolahnya semuanya. Iya, Bang. Iya, Bang. Mudah-mudahan abang mengampuni dosaku, ya Allah. Amin ya Allah. Astagfirullahaladzim, abang ngerasain malaikat siksa bagaimana bang? Parah lagi kalau kita di kereta api yang panjangnya itu 7.000 meter. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Bahkan saya lihat tuh api selebar dunia. Allah Akbar. Pak Ustaz, jangan tunggu saya lagi. Saya janji. Bang. Saya bertobat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Aina ma takunu yudrikukumul maut walau kuntum fi burujin musyayadah." Dimanapun kalian berada, maka kematian itu akan mencari kalian. Walaupun kalian berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh, maka kematian akan mencari kalian. Bagian ini apaan ini ya? Apa abang terpaksa gimana? Lo diem, lo siapa? Ini apaan ini? Bentar, Pak Fadli, buka matanya Pak Fadli. Kasih lihat. Istighfar, bang. Pengen istighfar, Bang. Abang lihat di atas nih. Lihat, Bang. Abang lihat. Astagfirullah, gak mau Pak Ustaz.